Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan simulasi menggunakan NS2 untuk topologi jaringan magnet. Untuk sebelumnya eh, terdapat 3 QoS yang akan dianalisa, yaitu pertama ada eh, delay, di mana beberapa terjadinya input keterlambatan. Kedua, data output. Yang terakhir ada paket loss, data yang hilang ketika pengiriman. Untuk skenario-nya ada 4. Yang pertama, skenario 1 akan dijelaskan oleh Aga. Pada Aga dipersilakan. Izin semua. Yang pertama itu skenario 1 itu menggunakan 10 NOD yang ditulis menggunakan simulasi jaringan dari magnet yang menggunakan NS2 Network Semester 2 dengan protokol ad hoc on demand distance vector dengan traffic constant bitrate berbasis UDP. Nah, pada pertama untuk parameter simulasinya itu perlu di set beberapa hal seperti channelnya, propagation sampai di stopnya. Nah, simulasi ini menggunakan kanal wireless dan propagasi to rear ground dengan menggunakan standar magnet yang menggunakan IP 802.11. Jumlah NOD yang dibutuhkan itu adalah 10 dengan dimensinya adalah 500 kali 500 meter. Dengan durasi dari simulasi itu selama 60 detik dan menggunakan protokol AODV. Nah, untuk inisiasi dari fail outputnya, ini menggunakan tipografi yang akan menjelaskan tentang pengaturan dari area simulasinya. Lalu menggunakan create God yaitu Global Object Directory untuk menyimpan informasi tentang global, misalnya tentang rute dan koneksi dari NOD-nya. Nah, untuk file outputnya itu file log utama untuk perhitungan delay, throughput, dan lain-lain, dan visualisasi yang ditampilkan di NAM atau Network Animator. Di bagian ketiga tentang konfigurasi NOD wireless itu berfungsi untuk mengatur dari routing AUDV, lalu menggunakan antena dan magnetnya, lalu propagasi dan trace-nya. Yang keempat untuk pembuatan dan menempatkan NOD-nya yang telah dijelaskan sebelumnya itu menggunakan 10 NOD dari 0 sampai 9, yang dimana penempatannya itu menggunakan posisi bentuk dengan pola melingkar di sekitar pusat dengan titik 300 yang dimana visualisasi NAM-nya menunjukkan NOD tersebar merata mengelilingi node pusat, yaitu 8 dan 9 yang berada di tengah. Dan untuk mobilitasnya itu setiap node bergerak ke koordinat yang baru pada waktu tertentu dengan parameter akhirnya itu dengan kecepatan gerak dengan pola yang meniru mobilitas acak atau random weapon model. Dan pada traffic aplikasi itu NOD yang bernilai 0 akan mengirimkan paket UDP ke NOD yang bernilai 4, yang dimana ukuran paket itu bernilai 512 byte dengan interval 4 paket per detik, yang kalau dihitung-hitung durasi pengiriman itu mulai dari detik ke-5 hingga ke detik ke-55 sesuai dengan NOD yang telah kita set di awal tadi. Nah, untuk terminasi simulasinya itu dilakukan selama 60 detik dengan semua NOD di reset dan akan dibuka otomatis melalui NAM-nya. Nah, berikut kita akan melakukan simulasi pada skenario pertama. Oke, ini untuk simulasi dari skenario pertama, yang dimana itu ada beberapa informasi yang kita dapatkan itu melalui interpretasi itu di parameter end to end delay yang dimana itu sangat rendah, yang dimana rute stabil dan jarak NOT-nya relatif dekat. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya di topografi yang telah kita dapatkan itu kan memiliki 10 NOD dari 0 sampai 9, yang dimana 8 dan 9 itu berada di tengah. Fungsi mereka ada di tengah itu sebagai penghubung antara rute utama dan rute utama antar NOD lainnya. Makanya mereka ada di tengah di 8 dan 9, dan mobilitas akan menyebabkan NOD itu akan berpindah sesuai waktu yang telah ditentukan dengan durasi 10 hingga 55 detik.
Semua simulasi ini akan menggambarkan suatu jaringan NOD yang dinamis, yang dimana semua NOD bisa menjadi router karena ada perpindahan tadilan, tidak adanya infrastruktur tetap. Lalu untuk rute AODV-nya akan menemukan rute yang hanya ketika dibutuhkan. Itu mungkin sekian penjelasan tentang topografi. Setelah kita melakukan skenario yang pertama, selanjutnya kita memerlukan untuk menghasilkan nilai delay melalui codingan berikut. Ini boleh di start. Nah, setelah kita dapatkan untuk delaynya itu berdurasi 0,011 second. Setelah kita dapatkan, kita perlu menemukan hasil throughput-nya dengan codingan berikut. Dan didapatkan throughput sebesar 17 kilobyte kilobyte per second. Lalu setelah mendapatkan throughput, kita mencari packet loss-nya dengan nilai total send packetnya ada 200 paket yang telah dikirimkan dengan penerimaan senilai 200 dan tidak ada paket yang hilang dan karena tidak ada paket yang hilang, paket loss-nya berasio 0%. Mungkin sekian penjelasan terkait skenario 1. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aga. Selanjutnya menjelaskan skenario 2 yang akan dijelaskan oleh Aldi. Kepada Aldi dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, Prima. Mungkin mohon izin ya, karena laptop saya tidak ada mic, jadi saya menggunakan laptop Fatir untuk menjelaskan skenario 2, yaitu skenario menggunakan DSR dengan 10 knot. Nah, di sini tujuan skenario 2 ini dibuat untuk menganalisis performa protokol DSR dalam jaringan manet yang terdiri dari 10 knot dengan area simulasi 500 kali 500 meter dan durasi simulasi yaitu 60 detik. Nah, hasilnya nanti akan dibandingkan dengan skenario 1 yang sudah dijelaskan oleh Aga tadi yang menggunakan protokol AODV pada kondisi yang sama untuk melihat perbedaan performa antara kedua protokol tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi teknis, di mana ada beberapa parameter utama yang digunakan pada skenario ini. Antara lain, yang pertama, protokol yang routing yang digunakan yaitu DSR, di mana jumlah node-nya itu 10, lalu jenis traffic-nya itu constant bitrate, CBR dengan protokol UDP, untuk ukuran paketnya sendiri 512 byte, dan interval pengiriman paket sekitar 0,25 detik. Untuk model propagansinya itu two-ray ground. Selanjutnya yaitu Q-length itu 50. Node akan bergerak secara acak atau random movement di area simulasi dengan perintah pergerakan seperti set dash di berbagai waktu agar topologi jaringan selalu berubah. Hal ini mensimulasikan sifat dinamis dari jaringan magnet. Selanjutnya kita akan menjalankan simulasinya di Network Simulator 2 atau NS2. Nah, prosesnya sebagai berikut, di mana NS2 akan membuat 10 node yang tersebar di area 500 kali 500 meter, di mana node-node ini akan mulai bergerak acak setelah beberapa detik pertama. Untuk node yang 0, mengirim data CBR ke node 4 melalui protokol UDP. Bisa dilihat di gambar. Nah, karena DSR adalah protokol reaktif dengan source routing, seluruh rute dari sumber ke tujuan dimasukkan ke dalam header paket data. Jadi, setiap paket tahu jalur lengkap yang harus dilalui. Nah, setelah melakukan simulasi, nanti NS2 ini akan menghasilkan dua file output, di mana yang pertama itu .tr, di mana ini merupakan trace file untuk analisis QoS-nya, dan .6, di mana ini file visualisasi untuk melihat pergerakan dan komunikasi antar node, seperti yang bisa dilihat di gambar. Nah, sekarang kita akan masuk ke analisa hasil, di mana yang pertama kita akan ngecek end-to-end delay-nya pada skenario 2. Di mana ini menunjukkan skenario 2 hasilnya itu 0,008511 detik, di mana menunjukkan bahwa waktu tempuh rata-rata paket dari sumber ke tujuan sangat cepat.
Selanjutnya itu pengetasan throughput, di mana ini cukup tinggi, di mana hasilnya itu 16.513 kbps dan hanya sedikit di bawah AODV pada skenario 1 tadi. Selanjutnya itu paket loss, di mana hasilnya itu 0%, artinya tidak ada paket yang hilang selama transmisi. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa DSR sangat efisien pada jaringan kecil dengan 10 knot. Mekanisme rute caching membuat rute cepat ditemukan tanpa perlu banyak proses broadcast. Nah, dari hasil skenario ini dapat disimpulkan bahwa DSR memberikan delay paling rendah dibandingkan AODV pada kepadatan rendah, yaitu 10 knot. Nah, kinerja throughput dan paket loss juga sangat baik, dan DSR sangat cocok untuk jaringan kecil hingga menengah yang sering berubah topologinya karena mekanisme source routing dan route cachingnya yang sangat efisien. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aldi. Selanjutnya itu skenario 3 yang akan dijelaskan oleh Fatir. Kepada Fatir, dipersilakan. Oh, baik. Saya akan melanjutkan untuk skenario nomor 3, yaitu gambaran simulasi untuk membuat jaringan ad hoc nirkabel menggunakan magnet gitu. Di mana untuk simulasi atau skenario nomor 3 ini menggunakan 20 knot yang bergerak, yang dimana dimulai dari angka 0 sampai 19 dan lalu menyebar pada area 800 kali 800 meter. Lalu menggunakan protokol AODV serta aliran trafik UDP atau CBR, dan untuk durasinya itu dilakukan selama 60 detik. Baik, di sini pada layar terdapat itu codingan atau source code-nya, di mana dimulai dari parameter simulasi, di mana dapat dilihat untuk set atau jenis channelnya itu CHAN, ada propagation, wireless, MAC, Kiwi untuk link layernya ada 11, lalu antena omni itu INT, dan lalu untuk maksimum panjang antrian 50, jumlah not 20, protokol routingnya ODV, lebar area 800, tinggi area 800, dan durasi simulasi itu 60 detik. Lalu di sini terdapat set NS atau itu untuk melakukan inisialisasi simulator. Lalu untuk membuat objek simulator itu menggunakan set topo atau membuat topografi baru. Lalu ada yang namanya set trace file atau membuka atau menyimpan trace tersebut. Lalu untuk membuat channel wireless menggunakan set chain atau neofile chain. Lalu untuk mengkonfigurasikan antar node menggunakan ns node config seperti yang terlihat pada gambar. Lalu untuk membuat node tersebut digunakan syntax for set itu dari 0 sampai 19 sejumlah 20 node mobile yang disimpan dalam array. Lalu untuk node awalnya itu di set posisinya dari 100. Lalu untuk posisi awal setiap node itu dilambangkan dengan sintak seperti pada layar, yang dimana untuk posisi awal X dan Z itu sama dengan 0 dan radius antar tampilan itu 30 unit di NAM. Lalu kalau kita bicara soal pergerakan node atau mobility skenario-nya itu ada NS 5.0, ini mana dasnya itu 710. Lalu ada NS at 10.0, ini mana dasnya itu 400-608. Itu yang artinya pada waktu tertentu node akan bergerak ke koordinat tujuan dengan kecepatan tertentu. Yang dimana node 0, kalau kita ambil contohnya pada NS 5.0, node bergerak dari 0 ke 700 dengan kecepatan 10 mm per second pada detik kelima. Yang dimana pergerakan ini dibuat secara acak namun saling dinamis sehingga mendekati satu sama lain. Lalu untuk algoritma traffic itu menggunakan UDP atau CBR seperti yang dijelaskan tadi. Node 0 itu sebagai pengirim atau UDP source, lalu node 10 itu sebagai penerima, lalu ada namanya CBR itu mengirim paket 12 byte setiap 0,25 detik atau kurang lebih 4 paket per detik. Lalu pada detik kelima hingga detik ke-55 itu CBR-nya aktif gitu.
Lalu untuk terminal simulasi itu pada bagian proc finish itu nantinya akan menyimpan semua hasil dari simulasi tersebut itu. Jadi selanjutnya itu kita dapat melakukan simulasi. Yang pertama itu kita jalankan file yang telah kita buat. Terus skenario 3. Yang mana nantinya pada skenario ini kurang lebih sama pada seperti 1 dan 2 tadi, ada seperti jangkauan dari radius yang tadi itu 800 kali 800 meter, yang dimana nantinya ada beberapa node yang saling berkomunikasi. Contohnya pada gambar itu di bagian kiri bawah, artinya itu ada beberapa node yang saling berkomunikasi pada radius tersebut, yang dimana node tersebut berkomunikasi menggunakan AODV, di mana AODV ini merupakan router sementara atau router yang tidak ada pusatnya gitu. Jadi bisa dibilang infrastruktur tetap tapi tidak menggunakan access point. Jadi setelah kita melakukan skenario ini dapat disimpulkan bahwa skenario nomor 3 ini memiliki delay sebesar maaf itu skenario 2 delay sebesar 0,013224. Lalu untuk throughput-nya itu sebesar 28,503 kilobyte per second. Lalu untuk paket loss-nya itu sebesar 1 paket, karena ada beberapa permasalahan tadi yang terjadi sehingga mengakibatkan 1 paket loss, dan total awalnya itu sebesar 334. Jadi karena ada permasalahan antar komunikasi antar node mengakibatkan paket tersebut berkurang 1, sehingga paket loss rasionya itu sebesar 0,30%. Jadi dapat disimpulkan bahwa skenario 3 ini kurang berhasil karena ada terjadinya permasalahan komunikasi antar node sehingga menyebabkan adanya paket loss. Sekian dari saya kembalikan ke Prima. Baik, terima kasih kepada Fatir. Selanjutnya itu penjelasan skenario 4 oleh saya sendiri, di mana pada skenario 4 ini merupakan skenario menggunakan double node serta routing protokol DSR CBR, yang mana di sini kita lihat akan di set node-nya 20, pada file X-nya 1000, file Y-nya juga 1000, dalam waktu 60 detik. Sebenarnya coding ini hampir mirip dengan codingan DSR sebelumnya, hanya membedakan pada bagian node-nya saja. Di sini tuh dia tuh menggunakan 20 node serta acak di area 1000 kali 1000 menggunakan komunikasi DSR dengan berbasis UDP. Selanjutnya itu mungkin langsung saja kita ke bagian simulasinya. Skenario 4. Sini agak berbeda sedikit karena dipisahkan antara tampilan 6-nya. Baik. Di bagian ini dapat terlihat terjadi perpindahan dari node 0 ke 10, sangat meloncat, tidak melewati node 1 sampai 8. Lalu nantinya pada bagian akhir node akan terus bergerak, dan ada node 5 ke 15 yang meloncat juga dari 6 ke 14 tidak dilewati. Tentunya hal ini artinya
Node 5 dapat langsung mengakses Node 15. Begitu juga pada Node 0 juga bisa dapat mengakses Node 10. Selain itu, kita juga bisa melihat analisa bagian delay, throughput, serta paket loss. Untuk delay pada skenario 4 ini, terlihat sebanyak 0,006512 sekon. Untuk throughputnya, lihat ada 26,752 kbps, serta terakhir itu berupa paket loss. Di sini terdapat satu paket loss hampir sama dengan skenario 3 tadi. Paket lossnya itu 0,8, jadi proses paket loss itu terjadi karena ketika pengiriman ada data yang miss atau yang hilang, jadi terdapat satu data di sini yang hilang. Sebenarnya itu berupa analisa dari kesimpulan 4 ini untuk parameter end-to-end delay-nya hasilnya relatif tinggi, 3D-nya overhead source routing dan route discovery yang memperlambat pengiriman. Terus throughput-nya menurun, banyaknya overhead dan route break menurunkan efisiensi bandwidth. Akhirnya itu ada paket loss, di mana meningkat mobilitas dan rute-nya panjang dan menyebabkan kehilangan paket. Mungkin itu saja simulasi dari kelompok kami mengenai topologi jaringan magnet untuk 4 skenario yang berbeda. Itu saja dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.